الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والطاعة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik, kesempatan, kesehatan kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan ibadah salat Jumat. Salat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khatib berpesan kepada diri sendiri dan kepada semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah dalam tiap detik kehidupan. Saudaraku, apa kabar teknologi? Apa kabar pembangunan-pembangunan? Apa kabar kemajuan di bidang medis? Apa kabar segala pengalaman panjang yang telah dilalui oleh manusia? Ketika genap 1 tahun bangsa ini telah disapa oleh wabah yang menakutkan. Dunia lebih awal dari itu. Hari ini rasakanlah kerapuhan dirimu tanpa Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa jadi salat yang kamu lakukan setiap hari atau perjalanan jauh, umrah dan haji, tidak membawa kedewasaan spiritual apa-apa ke dalam hatimu. Sebab kedewasaan spiritual sampai pada puncaknya ketika engkau berada dalam satu fase kehidupan bahwa dirimu bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendengar ribuan nasihat, khutbah, ceramah-ceramah agama dari berbagai alim ulama dan para ustaz. Bagi saya tidak ada pesan yang lebih jelas, lebih kuat daripada wabah COVID-19 ini. Seolah-olah Allah pada hari ini turun langsung kepada kita dan berkata, manusia, kalian merasa kalianlah penentu jarum jam sejarah kehidupan. Kalian dapat membangun bandara-bandara, stadion-stadion, jalan-jalan tol. Kalian punya uang bisa pergi kemana saja. Aku kirimkan satu makhluk yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kalian semua menjadi takut dan was-was untuk menikmati segala kemajuan dan teknologi yang telah kalian ciptakan itu. Seolah-olah Allah hari ini turun dan berkata seperti yang Allah katakan kepada Nabi Musa langsung di Bukit Sinai. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Pesan apa yang lebih jelas daripada ayat ke-14 surat Taha ini? Innani anallah. Hari ini Allah ingin memberitahu bahwa apa yang telah kalian lakukan itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Dirimu semua adalah zero, no, tidak bernilai apa-apa. Innani anallah, akulah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada yang berhak kalian tunduk sepenuhnya, patuh sepenuhnya, menghamba sepenuhnya kecuali aku. Maka sembahlah aku.
dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Subhanallah. Pada hari ini kita belajar dari keadaan dan betapa naifnya generasi yang disapa wabah paling buruk sepanjang sejarah manusia ini. Tidak memberikan kedalaman tauhid tentang kerapuhan kehidupan tanpa Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya saudaraku, ada 3 pelajaran tauhid yang dapat kita ambil dari peristiwa yang sekarang menyapa seluruh manusia di permukaan bumi ini. Pertama, siapa yang memiliki kemungkinan untuk terpapar dan siapa yang memiliki kemungkinan untuk selamat dari wabah ini? Tidak ada. Virus ini memilih secara acak. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara beberapa bulan lalu mengumumkan 90% kasus klaster perkantoran menimpa orang-orang yang sangat baik menjaga protokol kesehatan. Demi Allah, khutbah ini bukan kampanye untuk tidak berhati-hati. Kita berhati-hati mengikuti seluruh protokol kesehatan adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Firra minal majzum kama tafirru minal asad. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Larilah dari penyakit menular, dari wabah kusta pada waktu itu, seperti kalian lari dari singa. Artinya kita mengenakan masker, menjaga jarak, tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal penting, menyediakan dan menyiapkan sabun cuci tangan dan hand sanitizer kemana-mana. Itu adalah usaha wajib kita menjalankan syariat. Dan jika engkau melakukan usaha itu, melaksanakan syariat itu, engkau berpahala. Tapi demi Allah, jangan sekali-kali mengandalkan maskermu, jangan mengandalkan hand sanitizermu. Ada protokol-protokol lain yang jauh harus lebih kita lengkapi daripada protokol kesehatan. Allah mengajarkan kepada kita semua bahwa pelindung sejatimu dalam kehidupan ini adalah Allah semata. Allah. Kita diperintahkan untuk mengoptimalkan segala usaha dalam kehidupan, tapi tidak mungkin sempurna. Selalu ada celah. Dan jika wabah itu lewat pada saat celah kecil saja kita buka, siapa yang dapat menolak ketetapan-ketetapan takdir? Para tenaga-tenaga kesehatan paling mengerti tentang pandemi, wabah, virus, penularan, menggunakan APD lebih lengkap, berguguran. Ada orang yang abai di jalan-jalan seperti virus ini tidak ada, sehat sampai hari ini. Mereka berdosa. Jika celaka karena itu fasik. Tapi fenomena ini adalah pelajaran bagi orang-orang beriman bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak ada artinya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Idza sabaqal qadar batalal hadar. Apabila takdir sudah mendahului, maka percumalah segala kewaspadaan. Maka berlindunglah kepada Allah. Ada protokol tauhid, ada protokol kedermawanan, ada protokol taubat, ada protokol istighfar yang dapat menjaga kita semua, keluarga kita semua. Teruslah memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, pelajaran kedua, ketika seseorang terkena COVID-19, siapa orang yang paling dekat dengan kehidupannya? Istrinya, ayah ibunya, atau anak-anaknya? Tidak boleh dekat dengan dirinya. Diisolasi di ruang tersendiri. Jika sekiranya wafat dalam keadaan seperti itu, sampai ke kuburan tidak ada yang mengantarnya. Allah ingin memberitahumu satu pelajaran sangat penting dalam kehidupan, bahwa sedekat apapun makhluk kepadamu, mereka dapat meninggalkanmu. Siapa yang benar-benar menemani seseorang yang sakit di ruang isolasinya? Allah. Allah tidak pernah pamit sebentar pun dari dalam kehidupan. Allah selalu memperhatikan dan berinteraksi dengan manusia untuk menyayanginya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Tuhanmu sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Jamaah, kalau baca terjemahan ayat ini, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Arti asal kata wadda'a adalah berpamitan, say goodbye. Artinya bakal berjumpa lagi, pamit sebentar. Allah ingin katakan, Allah pergi sebentar saja dalam kehidupanmu nggak mungkin. Apalagi membencimu. Segala kecelakaan dalam hidup semua berpangkal dan bermula dari kita sebagai makhluk, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tauhid ketiga. Saudara, sampai hari ini belum ditemukan obat COVID-19. Bahkan vaksin pun masih menjadi perdebatan seberapa efektif untuk menjaga seseorang dari virus. Tetapi ada fakta yang menarik. Tingkat kesembuhan dunia mencapai 82%. Artinya apa? Jika obat belum ditemukan, teknologi kemajuan medis serta pengalaman-pengalamanmu di bidang kesehatan belum mampu menciptakan obat yang dapat menyembuhkan ini. Tapi banyak yang sembuh. Allah ingin memberitahu bahwa penyembuh sejati memang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Nabi Ibrahim berkata, apabila aku sakit, Allah lah yang mengobatiku. Ini kesempatan yang baik buat semua untuk mengubah narasi tauhid kepada anak-anaknya di rumah sejak kecil. Jangan lagi berkata, "Nak, minum obat biar sembuh." Sehingga di dalam benak manusia sampai nanti dia dewasa, dia bergantung kepada obat, merasakan kesembuhannya itu karena obat. Mulai sekarang perbaiki bahasa kita. Katakan kepada anak-anak kita, "Nak, minum obat." Karena ini perintah Allah. Agar Allah menyembuhkanmu. Didiklah dengan tauhid sejak kecil. Agar dia tidak menjadi manusia paranoid, cemas, galau, takut. Ketika kejutan-kejutan terjadi di bumi seperti pandemi pada hari ini, ada stabilizer, ada yang terus membuat tenang dalam kehidupan. Sakinah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saudaraku, salat mungkin tidak dapat membawamu pada kedewasaan spiritual yang sesungguhnya. Tetapi kedewasaan spiritual didapati dari kesadaran bahwa kita bukan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara, hari ini Allah ingin memberitahu, jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang menang melawan kehendak Allah. Yusuf alaihissalam, seorang yang mulia, anak Nabi yang mulia Yakub, cucu Nabi yang mulia Ishak, cucu Nabi yang mulia Ibrahim. Kemuliaan di atas kemuliaan, dijual di Mesir sebagai budak, manusia paling lemah. Siapa yang dapat membayangkan tiba-tiba ini adalah jalan menuju kemuliaan yang sesungguhnya? Berkumpul kebaikan dunia dan akhirat pada diri Yusuf ketika memimpin Mesir dan memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Menyelamatkan Mesir dari pacaklik,
menyelamatkan kawasan dari kelaparan, menyelamatkan kebudayaan dan peradaban manusia sampai hari ini. Ketika majikannya pembesar Mesir itu membeli Yusuf sebagai budak, dia berpesan kepada istrinya untuk jaga baik-baik anak ini. Disitulah mulai rencana-rencana Allah berjalan di luar rencana manusia. Maka Allah berkata, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Allah lah yang selalu menang dengan rencana-rencananya, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jangan sampai, saudaraku, setiap hari kita ditawan oleh angka-angka. Berapa yang terpapar kasus baru positif COVID-19 pada hari ini, berapa yang wafat, berapa yang sembuh. Itu angka-angka. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana meningkatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saja dapat sirna dalam kehidupanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita, keluarga kita, bangsa kita. Agar Allah memberi kesembuhan kepada yang sakit di antara kita. Allah memberikan keselamatan dunia dan akhirat kepada kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan peristiwa pada hari ini memberikan pelajaran tauhid yang luar biasa, hingga mutu dan kualitas spiritual kita ketika berjumpa Allah dalam keadaan paling baik di antara seluruh masa dalam kehidupan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma afina wal tuf bina wahfazna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin ru'atina wahfazna min bayni aydina wa min khalfina wa 'an yaminina wa 'an shimalina wa min fawqina wa na'udzubika an ughtala min tahtina. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal jununi wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.